warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Mesela Triputri dalam program acara Talk Show Ngobrol Santai. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, edisi kali ini saya akan membawa tema Tipu Tika di balik cadar, miliaran rupiah melayang. Sekarang kita sudah kedatangan 4 narasumber spesial. Pertama ada Bapak Kapolres Lubuk Linggau diwakili Ibda Gurit Kanit Pitsus. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ada Bapak Ketua BPSK Lubuk Linggau, Bapak Haji Nurusli Nawawi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Pengacara Forum Konsumen, Bapak John Kennedy SH. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Bapak ex-karyawan PT BNS, Bapak Yuliawan Somad. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di segmen pertama saya akan langsung bertanya kepada Bapak Kanit. Sudah ada berapa konsumen PT Buruk Nur Asia Nur Syariah yang melapor ke Polres Kota Lubuk Linggau, Bapak? Terima kasih waktunya. Jadi untuk saat ini dapat kami sampaikan untuk Polres Lubuk Linggau telah menerima 3 yang berbentuk laporan polisi. Nah, karena ya namanya korban ini rame-rame, tidak seluruhnya mesti kita terima, nanti 3 dulu. Kalau memang ada pun korban yang lain kan kita nanti jadikan sebagai saksi korban juga kan gitu kan, untuk penambahan pembuktiannya gitu. Dan untuk 3 laporan polisi ini dalam tahap penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti. Dan dari keterangan-keterangan para saksi ini rata-rata sudah menyetor antara 15 sampai 45 juta kepada pihak PT Buruk ini. Terus kalau untuk di global ya kalau tidak salah sekitar 400-an konsumen. Nah, kalau dirupiahkan yang lumayan besar, 4 sekian M. Gitu. 5,2. Nah, terakhir datanya sudah dari Pak Jen ini 5,2 M. Jadi ya cukup memprihatinkan karena ya pada dasarnya kan masyarakat kita ini mau mempunyai rumah, akhirnya kena tipu oleh Bu Prita alias Tika ini. Gitu aja. Selanjutnya Pak, sampai hari ini Pos Lubuk Linggau sampai mana melakukan penyelidikan terhadap PT BNS ini Pak? Untuk saat ini yaitu tadi pengumpulan barang bukti, kita manggil saksi-saksi, dan terus kita juga sudah koordinasi karena Ibu Prita ini informasinya kan di daerah Jakarta. Sudah kita coba kontak dengan personel kepolisian yang di sana, minta bantuan termasuk biodata Ibu Prita dalam rangka upaya pengamanan apabila Ibu Prita ini ada di lokasi yang di Jakarta yang seperti yang alamat ataupun yang sesuai dengan alamat KTP. Kalau salah 2 alamat Ibu ini. Boleh tahu alamat di mana aja Pak? Itu sementara di ini. Cuman yang jelas ada di provinsi Jakarta. Kemudian saya akan bertanya kepada Bapak Nurusli Nawawi, Ketua BPSK Lubuk Linggau. Sampai saat ini ada berapa korban yang melapor ke BPSK Bapak? Oke. Kalau dalam penyelesaian perkara sengketa konsumen yang telah diselesaikan oleh BPSK Kota Lubuk Linggau, itu ada 6 perkara sengketa konsumen yang sudah mendapatkan kepastian hukum, jadi final dan mengikat. Akan tetapi ada 3 perkara yang sebenarnya juga sudah final dan mengikat secara mediasi, namun pada saat pelaksanaan akan dilakukan penggantian daripada DP 3 konsumen dimaksud, pihak Buruk Nur Syariah melalui saudari Anestia atau Tia itu tidak melaksanakan poin-poin yang ada dalam perjanjian dimaksud pada tanggal 3 Februari
tahun 2021 kemarin. Jadi itu dikhianati atau diingkari daripada kesepakatan mediasi. Jadi kurang lebih ada 9 perkara, 6 yang mendapatkan kepastian hukum, 3 yang sudah sebenarnya wajib dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaan ganti rugi pada tanggal 3 kemarin tidak dipenuhi. Kemudian, sudah berapa banyak korban PT BNS Nur Syariah yang sudah melunasi atau melakukan pembayaran DP yang melapor ke BPSK, Pak? Oke, berdasarkan laporan perkara sengketa konsumen kemarin, sudah kita lakukan fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen pada sekitar bulan Januari kemarin. Kemudian telah dipilih cara penyelesaian secara peradilan arbitrase, di mana sekumpulan konsumen ini berjumlah kurang lebih 430 orang, akan tetapi yang melengkapi daripada berkas-berkas kerugian berjumlah 270 orang, dan dengan kerugian 5,2 miliar rupiah. Kemarin pada hari beberapa hari yang lalu telah dilakukan pembacaan putusan, ya, di mana BPSK telah mengabulkan gugatan daripada kerugian nyata sebesar 5,2 miliar dimaksud, kemudian ditambahkan pula dengan denda 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99. Jadi jumlahnya 270 orang yang sudah ditangani oleh BPSK atas nama laporan sekumpulan konsumen pada forum komunikasi Buruk Nur Syariah Kota Lubuk Linggau. Apa BPSK sudah melakukan mediasi dan pemanggilan kepada PT BNS ini, Pak? Dalam 9 perkara yang lalu sudah dilakukan mediasi, dan ke-9 perkara itu memang diselesaikan secara mediasi. Hanya 1 perkara atas nama sekumpulan konsumen sebanyak 270 orang konsumen itu yang secara peradilan arbitrase. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada pengacara forum konsumen, Bapak John Wendy SH. Wendy, maaf Bapak. Ini Pak, sampai sejauh ini sudah melapor kasus ini kemana saja, Bapak? Menempuh 2 jalur hukum. Pertama dengan hukum perdatanya itu melalui BPSK, itu kemarin sudah putus, namun belum salinan di finalnya hari Selasa. Itu sekitar kalau kerugian konsumen itu 5,2 miliar rupiah, ditambah lagi dengan pidana 2 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang Konsumen nomor 62 itu. Nah, dalam upaya pidananya mungkin agak selisih perbedaan dengan Pak Kanit. Kita hanya diterima satu, yaitu Pak Andrizal, itu juga dengan pasal yang ini 378 penipuan. Sementara kita merekomendasikan ada 11 pasal yang kita rekomendasikan. Nah ini juga sampai sekarang Pak Kanit, kami pihak pelapor juga belum menerima S2HP sampai sekarang itu. Ini bukti lapornya ada, kita ini kan. Nah itulah yang kami sesuaikan juga kenapa dalam hal ini penegak hukum agak lambat untuk memeriksa perkara ini. Dari sekian saksi-saksi pelapor juga belum ada, itu hanya kemarin Pak Andrizal aja diperiksa. Dari pihak ini juga, dari pihak PT juga belum ada diminta keterangan. Ya itu sementara yang kami perjuangkan. Cuman kami tetap menghormati kinerja dari pihak Polres kan, sejauh mana langkah ini akan ditempuh kan, karena jujur saja ini kan merupakan
sekaligus mendapat prestasi juga, sekaligus sebagai juga peristiwa yang hal yang buruk. Ya, misalnya kayak gini, sepertinya kalau umpamanya kalau ini misalnya pihak Polres berhasil dengan cepat mengungkap ini, artinya suatu prestasi. Karena jujur Pak, Tika ini juga rupanya lah dari DPO juga, dari Polda. Begitu dia berani melakukan silaturahmi dengan pihak Polres yang bercanda, dia itu berani untuk itu. Nah, ini kan yang perlu kita gedar. Kalau di total kerugian seluruh Sumsel ini hampir 40 miliar lebih Pak Ndan ya. 40 miliar ya. Nah, ini suatu prestasi ya kalau pihak Polres bisa mengungkap kasus ini. Lumayan banyak ya Pak ya. Terus apa yang membuat korban PT BNS ini tidak ada timbul rasa curiga terhadap PT BNS ini Pak? Sebenarnya ini masalah klasik sebenarnya. Masalah klasik kan masyarakat kita ini kan konsumtif ya, sama konsumtif ya. Yang kedua kan tidak menghindari hal-hal yang rumit itu. Pertama, hal yang rumit artinya birokrasi kan, tidak selalu checking, itu banyak tanpa bunga. Yang kedua juga kan murah. Yang arti murah nanti dengan embel-embel dengan harga sekian, dapat bonus sekian, gitu. Itu kan hal suatu yang hal yang mustahil untuk dipenuhi. Karena kalau melihat dari kata Pak Nun tadi masalah yang perundang-undangan itu, ketika banyak perumahan syariah ini yang tidak ada dasar hukumnya yang benar, tapi dia mengacu kepada undang-undang perumahan. Itu minimal 20% dari set plan yang dibangun, basic dulu, baru dia mengambil DP iuran tadi. Baik ya Pak. Kemudian saya akan ke Bapak ex karyawan, Bapak Samad. Bagaimana cerita awal Burok bisa beroperasi di Lubuk Linggau Village atau MDS Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bisa Burok Nur Syariah itu pertama kali datang bisa usaha di Lubuk Linggau. Sebenarnya itu wacana Bu Prita itu di pertengah perjalanan. Tadinya dia itu bertemu dengan saya cari lahan untuk buka perumahan syariah, dia bilang. Jadi saya awam dalam bentuk pembicaraan syariah. Saya awam terus. Jadi hal ini dipaparkanlah secara tidak terlalu mendetil. Akhirnya dia mencari lahan. Nah, pertama kali ketemu itu ya seluruh Lubuk Linggau dicek itu kan lahan-lahan, namanya cari lahan dia bilang gitu kan. Sebenarnya dia buka di daerah lahan kata dia. Buka daerah lahan, dia datang ke sini dengan 3 orang waktu itu. Ternyata saya tanya dengan orang 3 itu anak buah dia di lahan. Nah, kemudian gimana dengan PT MDS? Sebelumnya saya juga di sana. Ya, saya pekerja juga MDS itu dulu. Jadi MDS itu berdiri sudah ada kredit ke BPN karena anggunan BPN itu kan. Hal ini saya ceritakan dengan namanya Bu Prita alias Tika ini. Saya ceritakan, terus dia bilang yang punya siapa? Saya bilang itu Pak Insinyur Roma Hidayat, orangnya di Jakarta. Hal ini anggunan BPN. Singkat ceritanya, dia berbicara dengan saya minta nomor handphone kan, saya bilang saya dulu ya telepon Pak Ramanya, kata Pak Rama ya bolehlah coba-coba, katanya kan bicara saya sama Bu Prita itu. Teleponan, setelah teleponan gimana? Saya tanya sama Bu Prita, oke, bahasa bicara dengan saya Mamang panggilnya. Oke Mang, katanya kan Pak Ramanya setuju, dia bilang gitu. Setujunya gimana? Saya bilang hal ini tidak bisa setuju hanya secara lisan. Dia bilang untuk sementara ini, Bu Prita ini yang bilang nih, sementara ini Pak Roma ngasih izin itu untuk marketing. Nah, marketing perumahan syariah. Tadinya kan bentuknya bukan syariah, karena PPR sama BPN, FPP namanya kan, istilah itu kreditnya. Nah, terus kemudian berjalanlah dalam waktu berkisar bulan 6, bulan 7,
di awal bulan 6 itu masih biasa pekerjaan itu dalam bentuknya perencanaan. Nah, disinilah yang menjadi saya agak sedikit keteledorannya. Saya kan orang lapangan, untuk beroperasi di kantor, apapun pembicaraan, karena dia sudah merekrut karyawan-karyawan, ngomong, saya kan hanya sekedar bertamatan SMA, hanya cocok di lapangan, mungkin ini ya. Nah, tapi dia merekrut karyawan, ya manajer ini, manajer itu, atau apa ya saya nggak ngerti lah, pokoknya ada manajer marketingnya lah itu, ya kan. Nah, setelah terbentuk karyawan, saya pun bingung, Bu. Ya, bingungnya saya ini posisinya di apa? Posisi di situ kan? Posisi apa di situ? Sama sekali sampai saat ini saya tidak ada posisi apapun, hanya sekedar perintah, menerima perintah. Oh, bukan marketing tadi? Bukan. Saya tidak menggiring opini orang-orang untuk membeli rumah, saya tidak. Bahkan saya menandatangani apapun saya tidak di situ. Tidak. Nah, jadi terus di pertengahan perjalanan itu ada perencanaan dia untuk mengembangkan lahan. Nah, mengembangkan lahan. Memang dia berintahkan saya, kan orang-orang datang sendiri tuh, bawa surat, ini mau dijual. Nah, saya bilang, karena saya pengalamannya di daerah masalah di lapangan, misalnya dalam 1 hektar dapat berapa kapling gitu kan, jalannya dipotong jalan berapa meter, itu yang saya tangani cuma di situ. Saya sibuk di lapangan, masalah untuk di perkantoran dan birokrasi kantor sama sekali saya tidak mengerti di situ, saya tidak bisa menjelaskan. Nah, nanti apa yang saya jelaskan itu saya salah, saya tahunya di lapangan. Nah, kalau orang mau nanya di lapangan, oke, saya tampung itu. Saya tampung. Nah, terus ada pembelian. Jujur, itu di berdirinya Burak Nur Syariah tadi, mohon maaf saya belakang sedikit. Berdirinya Burak Nur Syariah tadi, itu ada perencanaan di sekitar di bulan 7 awal. Kalau nggak salah ini karena sudah 7 bulan 6 bulan yang lalu kan. Ini berdasarkan pemikiran saya, pengingat saya saja. Itu di sekitar awal bulan 7 itu dia ini mengatakan ingin membentuk PT Burak Nur Syariah. Nah, jadi saya diiming-iming, dijanji-janji kan, nanti saya jadi wakil dia, ini segala macam. Dijanjikan terus. Ya terserah saya bilang kan. Proses dalam pembuatan PT itu, saya kan memang orang bodoh tapi tidak terlalu bodoh. Mengapa dia harus pakai notaris Jakarta? Bahkan di Lubuk Linggau ini, Musirawas, notaris sudah ya top lah. Nah, kan, jadi satu itu yang menjadi silang merah, tanda kutip merah saya. Mengapa harus ke sana kan? Di dalam pembuatan PT Burak Nur Syariah itu, saya hanya bisa mengontrol karena saya sadar diri tidak ada posisi apapun, bahkan meja untuk saya duduk pun tidak ada. Itu di situ kan. Jadi boleh dikatakan teras lah tempat saya duduk yang di sana itu. Jadi saya hanya mengintip-intip di perjalanan di bulan 7 itu adalah kabar pihak BPSK untuk datang ke lokasi. Saya dapat itu di tanggal 26 atau 30 Juli. Nah, 30 Juli itu pihak BPSK datang. Nah, bahkan saat itu pun beliau datang, saya pun yang namanya BPSK itu nggak tahu. Terus terang yang namanya BPSK itu saya tahu. Jadi pada saat itu kedatangan Pak Inun ini saya hadir. Memang saya sudah lama kenal dengan Pak Inun dari zaman reformasi. Tukang beli rokok Pak Inun ini. Siapa? Ini Pak Inun datang sana. Jadi Pak Inun juga kaget. Kerja di sini? Ya benar, saya bilang gitu. Jadi disitulah saya mendengar penjelasan Pak Inun, saya sangat mengapresiasi sekali kepada pihak BPSK. Karena apa? Hal ini belum saya dengar di kota-kota lain. Ya, pihak BPSK ini sangat prihatin, sangat boleh dikatakan melihat konsumen. Selain itu kan konsumen baik perumahan, properti, baik perdagangan segala macam. Pihak BPSK ini saya sangat mengapresiasi.
ketika disitulah Pak Inun menjelaskan kalau Bu Prita mau membangun 1000 rumah dikali 50 juta per unit, Bu Tika itu membutuhkan sekian miliar. Nah, saya catat ini benar. Nah, setelah saya berpikirnya, saya berpikir ini yang benar tadi kan. Nah, akhirnya bahkan saya nelpon beliau, Pak Inun, BPSK itu apa? Ini saya orangnya. Gini Jul, ini. Berarti saya ngerti, baru inilah namanya BPSK, Badan Pelindung Konsumen, ya kan, khusus untuk melindungi konsumen-konsumen dari pengembang-pengembang lain, dari pedagang-pedagang yang melenceng, gitu kan. Nah, terus kemudian saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Dalam arti kata, pengunduran diri saya ini, kalau pendapat saya mengeluarkan pendapat dulu, mengeluarkan opsi dulu dengan Bu Prita. Saya beri pengertian, saya nasihati, saya beri pengertian. Dalam hal ini apa yang saya terima? Kemarahan dari dia. Mulai malam ini dia bilang itu, Mamang bukan siapa-siapa saya, jangan bijak kantor-kantor saya lagi. Nah, memang saya sudah punya niat untuk mengundurkan diri, terus dia dengan kemarahan dia itu, oke, saya keluar. Pada itulah di sekitar tanggal 5, tanggal 6 di bulan 8 saya keluar dari Bu Ratno Syariah. Nah, tadinya Bu Ratno Syariah itu aktenya itu saya kurang jelas kapan turunnya itu. Nah, sudah itu untuk selanjutnya saya kan pekerja dari PT MDS juga. Saya telepon Pak Rama, Pak, saya sudah tidak di Bu Ratno Syariah lagi. Oh, jadi Pak Rama ya udah, kayak gitu. Pak Rama bilang ya udah, kamu cek aja di sana, gitu kan? Oh ya udah, itulah batas istilahnya berdirinya Bu Ratno Syariah itu. Di pertengahan perjalanan dia melanjutkan MDS itu. Nah, bukan perencanaan awal gini enggak, itu pertengahan jalan. Di pertengahan jalan ya Pak? Iya, pertengahan jalan dia melanjutkan MDS sebagai boleh dikatakan subkontraktor. Iya. Mau tanya, apa ada transaksi pembayaran melalui Bapak? Kalau transaksi pembayaran melalui saya, memang pernah itu rekening saya dipakai, dipinjam. Dipinjam itu di dalam mobil, dalam dalih dia ingin bayar pihak yang punya tanah. Dia bercerita kepada saya, waktu dilahat dia kecurian di dalam rumah. Nah, jadi tidak ATM segala macam. Nggak ada katanya kan. Nah, saya juga untuk mengoreksi segala macam karena dia atasan saya terlalu kan, privasi dia itu. Jadi saya bilang ya udah saya ada. Disitulah Bu keanehan dalam kata kehidupan dunia ini kan. Kita nggak tahu, kita taunya manusia kan. Saya pada kerja di situ itu terlalu nurut. Banyak katakan tuh, kamu ke sana ya ikut, tanpa berpikir lagi gitu tuh. Kamu ke sana ikut. Siapapun yang masuk ruangan itu udah. Kamu laki-laki itu namanya. Nah, itu masih di balik cadarnya itu kan, saya boleh katakan ada apa kita kurang tahu lah di situ kan. Nah, memang benar itu semua data-data saya sudah printkan, itu saya sudah serahkan ke BPSK. Memang ada perputaran dia di situ, perpinjam itu. Dia kembalikan nomor rekening dan ATM itu di saat saya berhenti, sekitar tanggal 6, tanggal 7 di bulan 8. Nah, itu bukti-bukti itu sudah saya serahkan semua kepada Pak Inun. Oke, baik. Nah, di situ memang ada, cuman hal itu aliran dana, saya juga bukan orang perbankan, sehingga saya minta pendapat dengan orang-orang yang mengerti kan. Nah, kalau hal ini memang masuk berputar di situlah. Nah, di luar kendali saya pada 2 bulan itu. Itu yang jelasnya. Kita jeda sebentar pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan berbincang yang lebih seru dan menarik tentunya. Tetap bersama kami di Ngobrol Santai.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Ngobrol Santai. Saya langsung saja bertanya lagi kepada Bapak Kanin. Tadi kan Pak seperti yang disampaikan oleh Bapak pengacara bahwa kalau penanganannya ini agak sedikit lambat atau laporan juga masih satu yang diterima dan diproses. Itu bagaimana? Kalau dalam hal ini kan namanya segala sesuatu permasalahan berproses ya. Jadi dari mulai laporan dari korban, nanti korban kita mintai dari data-datanya apa sebagai yang untuk menjadi barang bukti, apa semisal kwitansi lah Anda terima uang. Nah, terus dan mengenai lambat cepatnya itu saya kira ya tidak bisa dikatakan lambat. Nah kita juga kan ya kelihatan lambat ini karena seperti kita sama-sama ketahui kan si beritanya belum dapat kan gitu. Iya, jadi itu kesannya lambat itu kan begitu. Nah itulah namanya penyelidikan. Penyidikan itu kan melalui berproses, ada tahapan-tahapannya. Cuman komitmen kita dari Polres Lubuk Linggau dalam hal ini kan kasus ini termasuk sudah bisa dikatakan nasional. Mungkin bisa yang bisa dikatakan adalah namanya impact bodong ini seperti ini. Jadi tetap kita jadikan prioritas. Selain itu juga kan perkara yang di Linggau ini kan tidak perkara yang ini saja, perkara lain kita tangani juga kan. Dan untuk si berita ini ya kebetulan karena posisi berita juga kan namanya manusia itu ini kan posisinya itu kan berpindah-pindah. Jadi tetap kita kejar gitu kan. Masih tetap diproses Pak ya? Ya. Pak, ada nggak sih kemungkinan uang konsumen ini kembali? Ya mudah-mudahan kalau ibu beritanya ini dapat nanti beliau istilahnya uang beliau ini diinvestasikan di mana atau dimasukkan ke rekening kan otomatis kan nanti kan bisa kita sita. Kan gitu. Ya mudah-mudahan gitu aja. Cuman kita tidak menjanjikan. Karena tugas kita itu tidak mengembalikan kerugian. Tidak. Tapi menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan dan mendapat hukuman gitu. Berarti tidak ada kalau kerugian masalah itu kerugian diganti. itu nanti ganti rugi ada perkara lain. Ada perkara itulah lainnya, namanya Pak, ya? perdata. Nah, masuk bisa ke nanti perdata. mungkin si yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ibu berita ini kita dapat, kita proses, kita sidik, kita ajukan ke penuntut dan diadili, putus. Nah, kan kalau itu sudah ingkrah berarti itu kan memang ada pidana di situ, ada kerugian. Nah, nanti silakan konsumen nuntut namanya ganti rugi secara perdata. Nah, nanti di perdata itulah hakim bisa istilahnya memerintahkan sita jamin. Harta kekayaan Bu Prita inilah nanti disita. Nah, dengan sebagai jaminan. Oke, baik Pak. Dari laporan yang masuk ke Polres Kota Lubuk Linggau, kerugian setiap konsumen itu perkiraannya berapa Pak? Kalau bervariatif tadi Mbak, saya jelaskan tadi antara 5 sampai 45. Kalau yang terakhir itu yang pelapor itu 45 juta. Itu DP aja atau udah pelunasan? Itu cuma DP. Iya, DP. Apakah ada yang sudah lunas Pak? Yang lunas itu kalau nggak salah satu ya. Yang tipe Ada dua tapi belum melapor. Tapi belum melapor karena Ada kita dua. kemarin minta Iya. apa? Ada semacam privasi ya. Oke. Privasi Ada yang melapor. lunas baru 2 yang 85 juta kalau nggak salah itu. Cuman kalau yang datang ke Polres itu rata-rata 45 paling tinggi. Berarti cuma pembayaran DP yang Iya, datang ke Kapolres. iya. Oke, baik Pak. Apa sudah melakukan pemanggilan kepada PT Burok Nur Syariah terkait kasus ini Pak? Untuk dari pihak Burok, karena kita ini dalam pengumpulan ini dulu Pak. Karena nanti kan ya proses ini kan dari korban, terus nanti kan kita bukan dari korban aja, ini kan melibatkan dari pertanahan, BPN dan kemarin juga nanti. Nah baru kalau ke Burok ini kayaknya ya posisi kan Bu Pritanya itu nggak ada, bukan lagi dipanggil, ditangkap kalau ada Bu Pritanya. Oke, baik.
Terus saya langsung kepada Bapak Haji Nur Rusli Nawawi, Ketua BPSK. Pak, bisa tidak Bu Tika ini memiliki atau orang yang dipercayai di Kota Lubuk Linggau? Apakah bisa orang tersebut dijadikan tersangka, Pak? Oke. Ranah BPSK ini ranah fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen. Jadi kalau pidana yang tangkap menangkap itu ada pada ranah kepolisian. Jadi tetapi ya pada awal BPSK melakukan advokasi terhadap upaya perlindungan konsumen sebagaimana amanah daripada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99, syukur alhamdulillah BPSK dapat membuktikan ya dari 9 temuan BPSK pada tanggal 30 Juli 2020 itu bahwa syarat legal dan syarat logis daripada PT Buruk Nur Syariah ini tidak terpenuhi. Dan untuk itu sebagai tindak lanjutnya, karena di negara kita ada Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, pada bulan Agustusnya BPSK secara resmi dengan data-data tersebut melaporkan 9 pelanggaran ini tadi, dan ternyata itu dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi pada bulan Oktober 2020 yang dalam rilisnya menyatakan bahwa dari 154 entitas investasi yang wajib dihentikan karena tidak memenuhi syarat perizinan, nomor 15-nya adalah PT Buruk Nur Syariah. Itu bagian-bagian daripada temuan-temuan yang dan atau tindak lanjut hukum ya yang disampaikan oleh BPSK agar konsumen dapat terlindungi. Di samping itu pula BPSK dalam trackingnya ini sudah dari awal pada bulan-bulan Oktober dan November kalau tidak salah itu menemukan adanya 2 KTP, pemakaian 2 KTP yang satu diantaranya kita duga itu digandakan ya. Jadi dalam kegiatan daripada pengurusan badan hukum, kemudian pendaftaran badan hukum baik di notaris maupun di Kemenkumham Republik Indonesia itu mempergunakan salah satu dari 2 KTP atas nama Prita Wulan Kencana tadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengurus perizinan di Kota Lubuk Linggau kepada pihak PU, perizinan dan lain sebagainya tadi. Sampai di kemudian hari BPSK menemukan suatu pembuktian bahwa ternyata pada salah satu SPPR yang dipergunakan datanya oleh Prita Wulan Kencana pada bulan Mei itu tidak sinkron antara identitas nama dengan nomor NIK. Ternyata ketika kita bawa ke Capil Kota Lubuk Linggau, pada nomor NIK Prita Wulan Kencana itu keluar nama Tika Wulandari. Nah, jadi dari semua pembuktian ini tersambunglah ke berbagai macam kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau person daripada Tika Wulandari ini tadi. Jadi BPSK menyajikan data itu kepada konsumen, kepada publik ya, dan kemudian menyerahkannya juga kepada pihak kepolisian karena ranah pidana itu ada pada ranah pihak kepolisian. Jadi kita berbagi tugas fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen itu di BPSK, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut pidananya kita minta bantuan daripada pihak kepolisian. Itu. Awal mula terciumnya kejahatan PT Buruk ini ke tahun BPSK itu di mana, Pak? Dari tanggal 30 Juli 2020. Jadi itu kronologinya gimana? Kronologinya kita melakukan sidak dalam rangka salah satu tupoksi BPSK adalah pengawasan terhadap pencantuman klausula baku di dalam Undang-Undang Nomor 8 dimaksud. Jadi kita tracking pada Facebook dan media-media sosial penawaran promonya itu ada klausula-klausula baku yang dibuat oleh PT Buruk yang semestinya tidak boleh diberlakukan. Berkenaan dengan misalnya jika konsumen melakukan pembatalan maka booking fee hangus.
Kemudian DP apabila konsumen melakukan pembatalan juga dalam persentase yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau menurut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang hanya memperbolehkan 10%. Jika itu kesalahannya ada pada konsumen. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan booking fee itu tidak dijadikan komponen untuk menambah daripada pembayaran DP. Jadi kalau konsumen tertarik untuk melanjutkan pembelian rumah, ditindaklanjuti dengan pembayaran DP. Nah, uang booking fee ini hilang, tidak dijadikan komponen untuk menambah. Kalau booking fee-nya sebenarnya 1.500.000 untuk rumah tipe 36 misalnya 17 juta, seharusnya komponen booking fee ditambahkan lagi kekurangannya dengan komponen DP. Jadi bukan konsumen menyetor 17 juta, tetapi sudah harus dikurangi 1.500.000 sehingga hanya menyetor 15.500.000. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pencantuman klausul waktu yang dilarang inilah kami memberikan teguran kepada pihak Bulog, termasuk juga pada intinya mempertanyakan bahwa ada ruang kosong ya pada konsep-konsep syariah yang dibangun usahanya secara mandiri oleh masyarakat. Ini untuk edukasi juga kepada konsumen bahwa sampai detik ini pemerintah itu belum membuat regulasi untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum baik kepada pelaku usahanya maupun kepada konsumennya. Karena pemerintah telah membuat regulasi hanya pada pelaku-pelaku usaha properti syariah yang melibatkan diri dengan perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Jadi ketika ada pelaku usaha yang menyatakan konsep syariah tanpa perbankan, kewajiban daripada BPSK untuk meminta klarifikasinya, karena harus punya modal yang banyak bagi pelaku usaha properti syariah yang tidak melibatkan perbankan itu. Nah, itu sempat kita tanyakan langsung kepada CEO-nya PT Bulog. Kita buat perumpamaan dari izin yang mereka dapatkan 260 ya. Jika satu unit perumahan tadi hanya dibayar DP dengan kalau kita nominalkan 20 juta ya, dengan membangun rumahnya yang kemudian menjadi memerlukan dana 70 juta, maka setidak-tidaknya PT Bulog ini wajib memberikan subsidi 50 juta per unit rumah. Dikalikan 260 unit rumah, maka belasan miliar yang harus disediakan oleh PT Bulog. Yang kita indikasikan PT Bulog tidak memiliki permodalan yang mumpuni, dalam artian gaji karyawan pun diambil dari komponen DP. Kegiatan-kegiatan operasional, pembuatan perizinan dan lain sebagainya pun diambil dari skema DP konsumen. Jadi subsidinya nol. Jadi ditalang gitu, Pak? Iya, jadi gini, ketika konsumen melaksanakan kewajibannya untuk membayar DP, maka PT Bulog jangan senang terlebih dahulu menerima itu sebagai pemasukan dalam kas. Karena pada saat yang bersamaan dari hak PT Bulog itu akan berubah menjadi kewajiban. Karena dalam 4 bulan semenjak DP lunas, PT Bulog wajib membangun perumahan yang serta-merta dia harus memberikan subsidi. Satu rumah 50 juta dikalikan 260 rumah itu menjadi belasan miliar rupiah. Nah, kita minta bukti bank garansinya. Mana bukti bahwa Anda siap dengan permodalan belasan miliar tadi? Kita minta 1 miliar aja dalam bukti buku tabungan. Ini Pak Yulinya ada pada saat kami melakukan sidak dan Ibu Prita tidak bisa memberikan bukti itu. Maka pada hari yang sama kita membuat laporan terbuka kepada masyarakat, kepada publik, kepada konsumen bahwa PT Bulog tidak memenuhi syarat legal dan syarat logis dan wajib dihentikan semua kegiatannya. Tetapi dalam perjalanannya dilanggar. Tetap diambil dana-dana konsumen dalam status pelarangan. Itu jadinya.
Sebagai Ketua BPSK Kota Lubuk Linggau, sanksi apa yang akan diberikan kepada pelanggar properti yang nakal Pak seperti PT BNS ini? Jadi kita lebih kepada di BPSK itu ada penyelesaian secara konsiliasi, secara mediasi dan atau secara arbitrase. Pada konsiliasi dan mediasi, apapun hasil permufakatan, penyelesaian perdamaian dengan mencari opsi tengah itu hadir dari para pihak yang bersengketa. Jadi BPSK hanya menjadi fasilitator. Tetapi jika para pihak menyerahkan kepada BPSK untuk mengadili secara peradilan arbitrase, maka kami diberikan kewenangan untuk mempergunakan instrumen hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Ada ancaman hukum yang dapat diberikan atau dijatuhkan oleh BPSK berupa di antaranya adalah penjatuhan sanksi administratif sebesar 200 juta rupiah. Kemudian menyatakan bahwa pihak pelaku usaha telah menyebabkan kerugian konsumen secara nyata. Ini di dalam gugatan kemarin kami mengabulkan tuntutan daripada sekumpulan konsumen sebanyak 270 orang dengan kerugian nyata sebesar 5.200.000.000 sekian. 5,2. Kemudian apabila terjadi pelanggaran di antara salah satu pasal mulai dari pasal 8, 9, 10 dan seterusnya, salah satu saja terpenuhi unsurnya, maka BPSK diberikan kewenangan untuk menjatuhkan denda. Sesuai yang dimintakan oleh Forum Konsumen, dimintakan denda maksimal sebesar 2 miliar rupiah itu dikabulkan oleh BPSK. Jadi secara global kerugian nyata dan berupa denda juga, PT Burok Nur Syariah diwajibkan untuk membayar kepada penggugat sebesar 7,2 miliar rupiah. Jadi itu yang sudah kami putuskan dan ini berlaku selama 7 hari sejak salinan putusan itu diterima oleh para pihak pada hari Selasa nanti. Apabila akan dilaksanakan masa waktunya 7 hari. Akan tetapi jika ada salah satu pihak atau bahkan para pihak yang menyatakan keberatan dan melakukan protes banding, itu dilakukan selama 14 hari pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, penyampaian pendaftaran bandingnya. Jadi dalam masa waktu itu sudah habis tanggung jawab BPSK apabila para pihak sudah menyatakan setuju atau tidak setuju atau banding atau tidak banding. Tugas BPSK sudah berakhir di sana. Namun apabila dalam masa waktu 14 hari pihak PT Burok tidak menyatakan keberatan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka keputusan BPSK itu dapat dikatakan bersifat final dan mengikat. Tinggal eksekusinya dilakukan oleh pihak penggugat melalui jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tapi dalam konteks untuk harta atau aset-aset yang aman, yang jual beli tanahnya sudah lunas, Pak. Boleh, tetapi kalau masih dalam objek sengketa itu tidak boleh dilakukan karena akan berlawanan lagi dengan hukum yang lainnya. Termasuk juga BPSK tidak menyentuh lahan PT MDS karena PT MDS ini lahannya dalam penguasaan, surat 2 sertifikatnya dalam penguasaan Bank BTN Palembang. Dan Bank BTN Palembang diberikan perlindungan hukum melalui hak tanggungan. BPSK tidak boleh menyentuh itu karena ada undang-undang hak tanggungan yang memberikan hak kepada Bank BTN dalam rangka pemberian kreditnya kemarin. Jadi dalam konteks aset-aset yang aman tidak bermasalah dengan hukum bisa dieksekusi dengan meminta penetapan dan perintah sita untuk diserahkan kepada konsumen melalui jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Itu yang sudah BPSK lakukan. Oke. Baik, selanjutnya saya ke ex karyawan PT BNS Bapak Yuliawan Somad. Iya. Pak, tadi kan Bapak bicara di segmen pertama bilang Bapak sudah diangkat menjadi mamang atau jadi mamang tadi kan? Diangkat. Itu ketentuan Allah. Memang Oke, mamang. memang mamang. Oke, Kita baik. bisa ngelak dari situ. Itu ketentuan Allah. Tadi kan juga disampaikan oleh Bapak
Ketua BPSK-nya tadi, Ya. kalau Bu Pelita ini menggunakan dua KTP tadi KTP. Pak. Apa Bapak tidak tahu identitas? Apa Bapak tidak tahu nama kecil atau nama lengkap Ibu Tika tadi Pak? Oke, ini sebenarnya hal ini kan intern keluarga, tapi nggak masalah biar masyarakat tahu apa posisi saya sebenarnya dengan Bu Pelita ini kan. Iya Pak. Dengan Bu Pelita ini, mohon maaf saya ke belakang sedikit, orang tua saya. Iya. Dah boleh. Keluarga aja. Oke, masih Pak. Iya. Saya kenal dengan Bu Pelita ini setelah dia dewasa seperti ini. Bapak saya banyak istri. Oke Pak. Kita manusia, kita tidak bisa melihat ke depan, hanya kita mengeluh ke belakang. Kita lihat belakang, mengeluh lagi. Kalau untuk ke depan, saya pribadi, kalau udah tahu seperti ini, Bu, Pak, saya tidak mau ketemu dengan berita ini. Terus terang. Tapi Allah memberikan jalan seperti ini, saya harus bertemu ini nasib kamunya saya terima. Memang terkait dengan Bu Pelita ini, dia tahu masyarakat. Bapak saya punya 7 istri. Jadi Bu Pelita ini cucu bapak saya itu istri pertama. Jadi dalam hal ini saya bahkan kabar-kabarnya antara ibunya Bu Pelita dengan suaminya ini kan udah cerai. Ketika Bu Pelita berumur sekitar 3 tahun 4 tahun. Nah, jadi hal ini ketika dia menemui saya, dia menelpon saya ini ponakan saya. Dia bilang, saya selusuri, oh memang benar ternyata bapak saya mempunyai istri dulunya, sudah meninggal. Ya saya terima dia silaturahmi. Nah, dalam hal di luar konteks bisnis ini, kita hanya bicara sementara ini untuk keluarga. Ya saya tidak tahu sepak terjang dia seperti apa, sekolah dia di mana. Watak rambut sama hitam, tapi watak tak bisa kita samakan kemanusiaan ini. Nah, jadi itulah. Saya tidak bisa membaca orang, saya tidak punya indera keenam. Ya. Kalau saya punya indera keenam, saya bisa membaca dia seperti itu. Mungkin dalam hal itu juga saya mungkin lapor polisi, Pak, ditangkap, punya kasus di Palembang, punya kasus di Jakarta. Mungkin seperti itu. Lebih baik mungkin orang-orang seperti Bu Pelita ini, dia akan sadar ketika dia sudah di kerangkeng. Kalau hanya dia masih bisa berkeliaran, tak akan sadar itu orang seperti itu. Jadi hal inilah Bu ya, masalah di luar konteks bisnis, masalah keluarga. Memang saya istilahnya kata orang tuh urutannya itu paman tiri. Oke. Ya, di paman tiri. Nama dia, kalau nama dia kami tahu di umur 3 tahun itu Tika. Nama panjangnya saya tidak tahu. Oh, jadi Bapak Mengapa tidak saya tahu. bilang itu? Di waktu pertama kali saya mengenalkan dengan RT, dengan masyarakat di situ, ada namanya istilahnya halal bihalal selamatan. Itu saya pembawa acara, saya jelaskan dengan jelas-jelasnya bahwasanya saya tahunya Ibu Tata, waktu itu bukan Pelita. Itu masih panggilannya Tata. Ibu Tata ini namanya Tika. Saya jelas-jelaskan. Kalau ibu mau butuh saksi, nanti ibaratnya masyarakat situlah. Oke, baik Pak. Masyarakat di MDS itu yang sudah ngambil di melalui BTN kan. Nah, itu saya jelaskan. Saya tahunya nama dia ini masih kecil itu umur 4 tahun atau 3 tahun itu ya Tika. Saya tidak tahu ya namanya Tata, namanya Pelita. Dalam hal itu saya ketahui setelah berjalannya itu kan orang manggilnya Tata. Mungkin dia dunia luar itu kan biasa dengan namanya Tika mungkin sial. Rumah itu ya, terlalu ke situ begini. Jadi untuk masalah pertanyaan tadi saya jawab memang benar itu ketentuan Allah kan. Ya, Jadi Pak. saya bisa lari dari situ. Saya juga masih bersepinya nggak mau lahir di keluarga itu. Saya mau bisa jadi saya mau lahir di keluarga Pak Wali mungkin gitu Pak. Benar kan? Jadi Bisa milih. ya kalau bisa milih. Kalau gitu. bisa milih ya, Pak, ya. Nah, jadi itulah dalam konteks masalah kekeluargaan. Nah, untuk batas itulah sementara ini. Nanti kalau memang ada yang mau bertanya di luar hal ini kan boleh. Siapa? Itu saya, siapa Pelita, itu boleh. Kalau mau pertanyaan itu yang benar.
itu kalau urutan anunya itu saya ini jatuhnya paman tiri. Paman tiri. Ketemu setelah dewasa. Pernah saya bertemu lagi Pak, orang minta wali ke saya, nemuin saya kerja di hotel transit, saya security hotel transit Bapak tahu nih. Nah, itu nemuin saya itu minta wali, saya bingung. Saya anak Pak Tomat juga, dia bilang dari Bengkulu. Nah ini dari Bengkulu, ya mau tak mau kalau kita urut-urut. Nah ya saya wali, kasih wali, saya mau wali. Jadi hal itulah yang membuat saya tuh sepak terjang, pendidikan dan bisnis dia apa, saya tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu dia sudah dewasa seperti ini, mengajak bisnis intinya gitu, mengajak bekerja. Memang katakan kata Pak Linun dalam media, saya pembuka pintu. Saya akui memang benar, saya pembuka pintu. Ya, dalam hal ini saya tidak bisa katakan saya mengenali awal berdirinya itu, saya kenali semua siapa di dalam MDS itu sudah mempunyai aset. Salah satu BTN, saya kenali, bahkan bertemu langsung dengan Pak Barnas. Masalah anggunan tadi Pak. Yang kedua dengan pertama kali itu Pak Rama, saya kenali, melalui media handphone kan. Terus dengan Pak Barnas saya kenali, karena mau nanya anggunannya berapa itu kan, nah, sudah ngobrol. Bahkan dengan namanya Bambang, salah satu subkontraktor dari MDS itu saya kenali ke rumahnya Pak Bambang. Terus dengan namanya Ronald, subkontraktor juga, anak menantu dari Pak Bambang itu, saya kenali juga. Jadi dalam hal ini, saya pribadi, bukannya saya mau istilahnya mau kebenaran Pak. Kebenaran itu hanya milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Dalam hal ini perjalanan untuk bisnis, rasa-rasanya syaratnya seperti ini. Nah, bila kata Pak Inun tadi bilang, itu mestinya kan ada take over dulu, baru melanjutkan hal itu. Dalam hal ini, karena Bu Pritanya tidak kenal dengan orang-orang ini, ya saya sebagai pekerja hanya sebagai kontak pekerja, tidak bisa mengikuti perundingan-perundingan orang Pak. Itu Pak. Ya tidak, sementara ini. Saya bantu dulu. Iya, silakan Bapak. Nambahkan supaya jangan salah penafsiran siapa Prita dan siapa Tika ini, karena Iya Pak. nanti pemirsa juga bingung ya. Bingung. Yang namanya Prita dan Tika ini dua person yang berbeda. Ya, kalau kita runut ke belakang, sejak pendirian Badan Hukum PT Buruk Nur Syariah tanggal 10 Juli 2020, sosok Prita Wulan Kencana yang ditempatkan sebagai direktur utama itu sampai dengan hari ini tidak sehari pun dan bahkan sedetik pun menginjakkan kakinya di perumahan, terutama di perumahan Pak, di perumahan PT Buruk Nur Syariah. Jadi sama sekali tidak pernah. Kemudian di awal tadi sudah diceritakan oleh saudara Yuliawan Somad ya. Dari awal sebenarnya ini sudah dikenalkan sebagai Tika oleh pamannya ini, paman tirinya. Akan tetapi di dalam perjalanan dari Tika Wulandari, dari Tika ini kemudian dia merubah identitasnya dalam semua dokumen-dokumen perizinan, kwitansi-kwitansi, surat perjanjian pembelian rumah itu menjadi Prita Wulan Kencana. Dan itu didukung oleh adanya KTP ganda. Didukung karena dia pegang KTP 2. Sudah kita buktikan ada 2 KTP dalam pembuktian yang diserahkan oleh pihak BPSK kepada para pihak lainnya, sehingga ada motif di sini mengapa harus mempergunakan KTP adik iparnya tadi. Jadi posisi hubungan keluarga antara Tika Wulandari dan Prita Wulan Kencana adalah adik kandung daripada suaminya, Nala saudara Pak ya? Nala Robiku, adik kandung, jadi Adik ipar. Iparan. Dan dia berdomisili di Cawang, Jakarta. Kemarin kita kehilangan jejaknya karena nomor rumah di KTP dan maupun data siaknya tidak dicantumkan, hanya ada RT 3 RW 7 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Tetapi alhamdulillah ada salah satu karyawannya yang pernah diajak ke sana, dan ternyata sang suami adalah ketua RT di sana, dan ternyata sang suami juga adalah salah satu pegawai bank yang jelas dan tegas pekerjaannya, tidak abu-abu. Pegawai bank Pak, jadi tidak kami sebutkan banknya Pak, tetapi dia bank yang terkemuka di Jakarta Timur.
Nah, jadi penelusuran atau tracking daripada BPSK terhadap sosok Prita Wulan Kencana pada awalnya itu clear, tidak ada permasalahan hukum. Carilah di Google, carilah di Direktori Putusan MA, carilah di media sosial lainnya, clear, tidak ada permasalahan hukum. Tetapi dia ada slip atau celaka dikit pada SPPR yang pertama kali pada bulan Mei. Jadi perusahaan ini unik, sudah bekerja beroperasional sejak bulan Mei, tetapi badan hukumnya baru dibuat tanggal 10 Juli 2020, Pak. Nah, di SPPR yang pertama ini dicantumkan atas nama konsumen yang juga merupakan marketingnya. Jadi marketing dibujuk untuk beli rumah atas nama saudari Anissa. Ini tidak perlu saya tutupi karena sudah terbuka ya, Anissa. Di SPPR inilah Prita Wulan Kencana itu mencantumkan namanya sebagai pihak buruk, pihak penjual. Tetapi di dalam biodata atas nama Prita, pada NIK-nya, nomor induk kependudukannya, itu ada keanehan berbeda dari SPPR yang lain. Nomor NIK ini. Kami dapatkan data SPPR itu di BPSK ada 6 pelapor. Jadi NIK-nya itu kita perhatikan antara SPPR ini dengan SPPR ini. Terjadi perbedaan nomor NIK. NIK inilah kita bawa ke Capil Kota Lubuk Linggau untuk dilihat. Benar enggak data NIK ini adalah NIK-nya Prita Wulan Kencana? Ternyata yang keluar adalah nama Tika Wulandari. Itu awal terbongkarnya. Dan kita langsung melakukan tracking lebih lanjut. Kita lihat di Direktori Putusan MA, kita lihat di Google, ternyata yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan kejahatan di Kota Palembang. Dan dalam pelarian ke Lubuk Linggau pun masih melakukan penipuan investasi. Nah, jadi itu. Jadi jangan sampai apa yang kita sebutkan Prita tadi, sosok Pritanya ini sebenarnya ada di Jakarta dan dia tidak melakukan apapun terhadap kegiatan-kegiatan investasi. Tapi kita sudah punya alat bukti yang banyak. Konsumen-konsumen ini Pak membayar DP-nya sebagian ke rekening atas nama Prita. Kemudian pada pemakaian buku rekening Pak Yuli ini bulan Juni dan bulan Juli 2020 ada 790 juta transaksi dana konsumen yang masuk karena memakai nomor rekening Pak Yuliwan Somad, dan 5 atau 6 diantaranya ditransfer kembali kepada Prita Wulan Kencana. Jadi ini tambahan nanti bukti ke depan. Walaupun Pritanya itu pasif Pak ini ya, dia pasif. Ke Linggau pun tidak pernah, tetapi mendapatkan bagian dari uang-uang yang disetorkan oleh konsumen. Jadi itu supaya kita tidak salah siapa Tika dan siapa Prita Wulan Kencana. Jadi silakan. Oke Bapak, langsung saja saya ke Bapak pengacara Forum Konsumen, Bapak John. Bapak John, apa harapan konsumen terhadap pemerintah terkait terhadap kasus ini, Pak? Seperti ini. Kemarin waktu kami melakukan kunjungan ke komisi 3 itu dari awal sudah meminta merekomendasikan membentuk tim terpadu ya. Jadi tim terpadu itu ternyata memang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini, menguraikan persoalan ini. Misalnya kita kemarin sudah dikatakan dikabulkan gugatan oleh BPSK itu masalah ganti kerugiannya perdata itu dengan dana itu sama ganti kerugian 7 miliar lebih sama aset yang bergerak sama tidak bergerak. Artinya ada semacam aset yang dari konsumen ini menunggu dari hasil pihak kepolisian untuk mengembangkan uang setoran ini rekening kemana larinya. Nah itu. Jadi kenapa kami mendesak untuk
Pemkot untuk menyelesaikan ini, karena ini berkaitan dengan seluruh masyarakat yang di sekitar situ. Karena begini, kalau kita eksekusi dengan secara sepihak, walaupun kita juga melibatkan dengan nanti pihak pengadilan dan ini yang panitera, nanti pihak polisian juga, ini akan dikhawatirkan akan chaos, konflik horizontal nanti. Bagaimana nanti tuan tanah yang tidak mau tanahnya diklaim sebagai aset PT Burak itu. Nah, kami mendesak hari Senin planning kami ini untuk menemui pihak Pemkot dengan Sekda untuk segera membentuk tim itu kalau bisa sebelum eksekusi ini. Tim ini sudah berjalan, meminta dari pihak kepolisian, dari kejaksaan, dari pemerintahan, dari pihak tuan tanah. Karena penting nanti kita klaim jangan ini punya saya, ataupun blok-blok yang sudah tumpang tindih. Dalam istilah hukum itu ada namanya restoratif justice, artinya tidak tergantung dengan hak yang mutlak ditetapkan oleh pengadilan. Nah, ini makanya kami mendesak itu. Terus yang kedua juga masalah kenapa ini juga harus saya garis tegaskan juga. Memang kalau melihat dari track record Tika ini memang luar biasa ini. Bagaimana otaknya berjalan. Jadi kalau saya memasukinya dalam AJB yang pertama yang diuraikan oleh Pak Nuri Senawai tadi, memang benar. AJB itu bermulai dari bulan Mei. Bulan Mei dia sudah ada niat itu Pak. Niat dia sudah memakai nama Prita, alamat Prita. Ketika dia ada kecuali sedikit dia di nik itu nik Tika. Nah, dan aneh juga bertindak atas nama pribadi dalam pihak itu pribadi. Nah, disinilah kecolongan. Kopnya MDS dalam kurung Burok, nama Prita Wulan Kencana, alamat Wulan Kencana, nik Tika Wulandari. Nah, ini terungkap setelah dari BPSK ada berapa SKSPR tadi yang memang resmi mencantumkan KTP-nya Prita, yang sebenarnya KTP Prita walaupun fotonya nanti berbeda itu. Nah, setelah itu lihat, nah di sini ini nah. Dan aneh juga, itu mungkin juga dari pihak polisi juga sudah untuk jelas. Sebenarnya pihak PT Buruk ini kan melakukan tindakan ilegal itu kan sudah di luarnya izin, di luarnya juga pendirian PT. Nah, ini juga harus segera dibawahi. Kita harus cepat untuk menangani ini karena ada berapa SPR yang ditandatangani itu sebelum berdirinya PT Buruk. Nah, itu yang. Nah, terus lagi kayak seperti ini. Kami berharap benar dari pihak polisian kalau masalah data itu sudah rasanya komplit Pak. Tinggal tadi ada kepuasan batin dari pihak konsumen nih Pak Hanif. Karena kalau di grup itu hampir tiap hari tahun ribuan gitu itu sana. Jadi kami minta pas sebulan hari Selasa itu tanggal 2 itu kami mau minta yang tadi yang SP2 tadi Pak. Bagaimana itu paling kita kan kami bisa memuaskan batin konsumen ini. Dan benar berharap juga dari hal ini nanti pihak Polres akan lebih proaktif untuk menindak ini. Ada lagi nih, mungkin begini, karena Pak Julian Somad ini yang merintis Pak, merintis ini mungkin dia tahu, akan tahu di mana titik-titik aset Pak, titik-titik aset untuk yang kami ajukan untuk pembelian tanah. Ya, pembelian tanah. Iya, pembelian tanah di mana ini karena nanti ada tumpang tindih. Dengar kan tadi benar kata Pak Anun itu kita mengeksekusi itu berdasarkan dari milik yang sah dari PT Buruk. PT yang Buruk dan perlu juga Pak Kanit kami mendesak juga dalam hal ini karena ini juga PT Buruk. Dalam ini kan dalam arti ada berapa pengurus yang mengalami mungkin ada bukti-bukti petunjuk yang bisa dijadikan rujukan karena ada
beberapa kursus itu yang menandatangani SPR yang tinggal di Lubuk Linggau. Ini juga akan kami sampaikan kepada pihak konsumen bahwasanya polisi dalam hal ini proaktif. Bapak kan ditunjuk sebagai pengacara konsumen. Apa setiap konsumen itu sudah memberikan bukti transaksi kepada Bapak atau gimana? Jadi seperti ini, kami berawal dari bentuknya forum. Nah, forum ini kan langsung otomatis mengumpulkan SPR secara mandiri, terus di merger sama data yang dari BPSK. Jadi, nah setelah melihat dari perkembangan saya melihatnya hanya sekilas. Begitu Pak Nun menyodorkan apa SPR sama kali yang AJB tadi, ada nama Anissa, itu sudah salah karena sudah hanya dari awal nama Prita ini Ika. Nah, dari situ sudah menyebar. Dalam konsep hukum ini kan kalau untuk kasus ini kan ada 3 konsep hukum yang diterapkan. Pertama masalah keperdataan tadi ya. Masalah data dia, domisili dia. Nah, yang kedua juga masalah administrasi negara. Administrasi negara kan berkaitan dengan cara legal. Nah, pihak-pihak yang legal seperti misalnya tidak penuhi perizinan, KTP-nya ganda, itu kan sebenarnya sudah cukup itu. Sudah cukup untuk menindak ya. Dalam arti menindaknya pencegahan. Upaya-upaya preventif harus yang ini ya. Ternyata benar. Ternyata dari kita terima kasih juga dari pihak BPSK, begitu dia proteksi ya, terlepas dia tidak ada kewenangannya untuk itu. Seperti kasus sekarang ini kasus Madinah Muslimah ini ya, Madinah Muslim ini kan juga konsepnya juga itu, artinya harus proteksi dari awal. Jadi jangan semerta kita ini itu harus ada semacam ini juga, mungkin usulan juga semacam ada legal audit Pak. Legal audit dari beberapa pihak memang yang untuk mencegah secara dini. Oke, Bapak. Yang tadi kata saya buktinya sudah ada di Bapak, bukti transaksi sudah ada. Ya, betul. Jadi lengkap bukti, makanya nanti saya Pak dengan Pak Kanit saya minta nanti karena kasus ini kan begitu banyak nanti, karena ada beberapa bukti juga transaksi yang atas nama PT Buruk Pak, bukan lagi bukan secara perorangan PT Buruk. Nah, terus nama Prita nanti, dan perlu diketahui juga Prita ini sampai sekarang ini tidak ada KTP Pak. Tika Wulandari. Iya. Tika. Walau dia menjelma sebagai Prita ini tidak ada KTP. KTP yang asli itu memang sudah tergadai di salah satu korban di Palembang. Mungkin ini nanti ada semacam konspirasi lah ya. Konspirasi antara, saya dengar kemarin itu begitu saya tahu ini ada hubungan keluarga, ini konspirasi ini. Ya, dia pakai KTP Prita, printout-nya siapa sih? Bukan juga si Beta juga, dengan wajah yang bukan Tika. Ini ada bukti udah lengkap ya. Ada lengkap ya Pak ya? Iya. Saya kembali ke Bapak Haji Nurusli Nawawi. Bagaimana sih Pak cara tips dan trik agar kita tidak menjadi korban penipuan properti seperti sekarang, seperti PT Buruk ini? Oke, tadi secara sekilas sudah disampaikan ya, tapi ini mungkin lebih detail lagi. Bahwa permasalahan properti syariah non perbankan, pemerintah sampai hari ini tidak mengeluarkan suatu regulasi apapun, karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang sudah ada itu properti syariah yang membaur atau melibatkan kemitraan dengan perbankan syariah. Jadi mempergunakan peran perbankan berkonsep berskema syariah. Nah, namun yang menjadi kendalanya adalah pemerintah pun tidak boleh menghalangi tumbuhnya investasi ya, kegiatan-kegiatan yang dibangun oleh masyarakat dalam hal properti syariah, permodalan mandiri. Permodalan mandiri dalam artian menihilkan peran perbankan.
Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Dilarang tidak, diperbolehkan iya, tetapi pemerintah tidak memberikan payung regulasi apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Itu sampai hari ini tidak, dan itu menjadi permasalahan. Di semua wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini selalu ada korban-korban properti syariah, tapi yang dilakukan oleh oknum. Sebagian yang properti syariah baik juga ada ya, yang bergabung dengan asosiasi seperti Apersi dan lain sebagainya. Jadi dia jelas ada sistem audit yang dikatakan oleh Pak John tadi. Untuk menjadi anggota Apersi itu harus dilihat dulu syarat modalnya. Apa memang benar punya modal, misalnya mau membangun rumah 300 berarti minimal 15 miliar. Yang bersangkutan punya modal untuk membangun properti tanpa peran perbankan. Terbalik dengan kondisi yang ada di Burok. Burok ini bulan Mei 2020 sudah berani ngambil dana konsumen, badan hukum 2 bulan kemudian dibuat. 2 bulan kemudian, dan itu pun pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Kota Lubuk Linggau juga punya keterbatasan di dalam hal mengaudit permodalan, karena yang berlaku adalah perumahan-perumahan oleh pengembang yang konvensional atau syariah yang bermitra dengan perbankan. Itu jelas permodalannya, jadi tidak perlu diaudit. Nah, untuk yang mandiri seperti ini belum ada sistem pengawasan ya, kemudian tupoksi yang diberikan oleh negara, pemerintah pusat misalnya ya, untuk SKPD di daerah-daerah ini melihat permodalan, dan itu ndak lazim, ndak ada tupoksinya juga. Jadi kalau ada pengembang properti yang mau ngurus perizinan, dia cukup dengan badan hukum yang ada, tetapi sistem auditnya dinas perizinan tidak boleh mempertanyakan dan atau meminta untuk ditunjukkan permodalannya. Itu kelemahannya. Makanya diperlukan peran daripada pihak lain, yakni adanya Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Kalau SWI OJK itu sudah membuat garis ketentuan yang jelas. Selain syarat legal, itu wajib juga dipenuhi syarat logis. Syarat logis yang berkaitan dengan permodalan. Nah, sekarang ini peran untuk mengaudit syarat logis ini juga tidak jelas dan tegas. Siapa yang melakukan peran pengawasan ini? Kalau kemarin BPSK ini melakukan diskresi sebenarnya. Melakukan diskresi karena apa? Karena untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen yang mengikatkan diri dengan pihak Burok. Jadi kami memberanikan melakukan diskresi syarat logis tadi, mana permodalannya, dan itu tidak bisa ditunjukkan. Nah, jadi ke depan kepada semua konsumen, BPSK memberikan edukasi bahwa adanya regulasi yang belum diatur ini tadi, supaya konsumen lebih cerdas, dalam artian jangan segan-segan untuk kepada pihak pelaku usaha properti syariah mempertanyakan secara langsung syarat legal dan syarat logis. Jadi kalau Anda misalnya tertarik dengan properti syariah non perbankan, tanyakan langsung. Oh, langsung ke BPSK? Boleh? Bukan, kepada pihak pelaku usahanya. Salah satu caranya. Salah satu caranya. Dia nanti akan menyampaikan bahwa kami sudah bergabung di Apersi. Rekam jejak kami di sini. Di kota ini, kota ini, kota ini, silakan lihat di Google, searching kita, tracking kita, benar enggak atas nama ini. Tetapi kalau juga masih ragu, ya tanyakan kepada SKPD yang terkait dengan perizinan. Ada dinas perizinan, ada PUPR yang masalah set plan, ya, dan ada BPSK. Ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat seperti YLKI ya. Kami kalau ada permintaan dari konsumen, adanya keraguan terhadap suatu pengembang properti, kami berhak memanggil
pengembang properti, tetapi dalam hal meminta klarifikasi bahwa ini Anda masuk ke Kota Lubuk Linggau tidak dalam kegiatan properti yang berlaku umum, tetapi yang properti syariah mandiri tadi. Kami meminta pertanggungjawaban logisnya tentang permodalan yang ada, tentang izin-izin, tentang asosiasi properti syariahnya, karena asosiasi ini ada yang baik, ada yang juga tidak kurang baik lah, ya. Karena beda antara properti yang umum dengan properti yang syariah. Ada asosiasi tersendiri, dan ada yang ketat, ada yang dia longgar pengawasannya. Lihatlah asosiasi yang pemberlakuan keanggotaannya itu berlaku ketat. Jadi sistem auditnya itu ketat sekali. Tidak asal daftar kemudian tidak ada audit, tidak ada pengawasan, diberikan hak sebagai anggota. Itu bisa dilihat di Google ya dan lain sebagainya tadi. Jadi pahami itu, jangan malu bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk meminta klarifikasi baik kepada pelaku usahanya langsung, kepada pemerintah, kepada BPSK, dan jika ada kepada LPKSM. LPKSM ini YLKI dan lain sebagainya tadi ya. Ya Pak. Itu mungkin tipsnya. Baik. Kepada Bapak Gurit, adakah himbauan kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan properti, Pak? Ya, terima kasih. Kalau secara garis besarnya himbauan dari polisi tentunya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Enun tadi. Cuman yang lebih akan saya tambahkan lagi yaitu yang perlu diwaspadai dan perlu untuk antisipasi bagi masyarakat yang akan membeli perumahan. Satu itu cek dulu legalitas perusahaan itu, legalitasnya. Terus yang kedua legalitas tanahnya. Dari legalitas tanahnya itu dari asal usulnya kan jelas. Kalau kita di Lubuk Linggau itu kan nanti kan kita bisa tanahkan di situ RT lurah dari asal usul tanahnya itu. Terus yang ketiga yang perlu digarisbawahi juga, kalau namanya perumahan kan seperti kita tahu pasti menggandeng dari perbankan. Iya. Karena untuk proses kepastian uangnya itu kan dari bank lah yang. Jadi kan kalau dia menjanjikan bahwa ya walaupun dalam arti kata syariah kan itu kan, cuman kalau tidak melalui bank kita cek dulu kekayaan dia itu cukup enggak kira-kira itu begitu. Dari sekian yang dia dijanjikan kan biasanya kalau namanya perumahan kan pasti harus menyiapkan subsidi ya. Betul Pak. Kira-kira untuk subsidi aja sudah sekian. Berbeda cara kalau orang beli cash, kalau belinya kayak kredit kan kalau tidak melalui kerjasama dengan bank itu sudah dikatakan ada upaya untuk ke arah menipu lah gitu. Jadi itu yang kiranya yang mungkin dapat kami sampaikan. Sayang sekali pemirsa, waktu kami sudah habis menemani pemirsa. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Akhir kata, saya Maisela Triputri beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita itu kemarin tuh